Erick Thohir datang gitu kan. Clue dikit dong. Pelatih timnas. Rima ini salah satu apakah Amerika Latin? Atau Iya, atau lokal, Eropa? atau mana? Atau Indonesia? Ya. Ya kan? Negaranya mana? Masalah gini, kalau Atau Korea saya, Selatan ya kan gitu kalau ya? saya spill negara dan nama, Timnas kita nggak lolos Piala Dunia. Gitu. Gimana tuh Bang Erick tanggapannya? pertanyaan sulit. Saya mohon maaf dan Halo teman-teman semuanya, ini pokoknya sekarang lagi rame di media sosial, khususnya kalau misalnya gue lagi scroll-scroll, orang tuh lagi bertanya-tanya siapa sih the next pelatih timnas kita. Terus ini kenapa ya kok kolom komentarnya dibatasi ya, pokoknya lagi rame banget dan katanya susah untuk diundang kemana-mana. Tapi yang spesialnya bukan kaleng-kaleng namanya kalau nggak bisa menghadirkan Bang Erick Thohir. Yes, udah bagus belum narasi gue? Bang Erick Thohir keren juga. Bang Erick Thohir. Pemuda loh. Iya kan, kalau pemuda Iya, iya. cocok nggak dipanggil Bang Erick gitu Pak? kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu Bung. Ya, kalau dulu kemerdekaan Bung. Iya, Bung Erick. Kalau sekarang Bang. Bang. Kayak kita memang udah harus mulai mengganti, Pak. Kita jadi sekarang manggilnya Bang, kayak lebih pemuda gitu. Nggak boleh kakak, nggak boleh mas. Jangan. Kalau kakak ini kayak Alfamart. Selamat pagi kakak. Iya kan? Sis bro nggak ya? Itu kayaknya itu jangan lah ya. Nggak enak ada samara. Jangan. Nggak enak ada samar. Tapi gimana Bang Erick kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sejak sudah menjadi Menpora, padahal kan waktu itu sekian lama nih jadi Menteri BUMN. Ada transisi yang terasa banget nggak perbedaannya? Ya pasti ada karena BUMN itu kan lebih ke korporasi. Ya, terus KPI-nya pasti kan karena itu usaha, itu about numbers kelihatan. Kalau ini lebih banyak intangibles, ya dan pasti ini pertama kali sebenarnya saya jadi pure birokrasi nih, yang sebelum-sebelumnya masih korporasi, private sector. Jadi ya ada perbedaannya. Tetapi saya percaya Bapak Presiden menugaskan saya di sini pasti ada maksud dan tujuannya. Dan tentu kepercayaan itu penting buat kami yang ada sebagai pembantu Presiden. Karena kan beliau punya visi, kita punya misi yang harus benar-benar kita jalankan dan kita sukseskan. Nah, dan tentu alhamdulillah saya rasa kesempatan yang beliau berikan ya saya akan maksimalkan, apalagi ini bicara 60 juta anak muda Indonesia kalau usianya 16-30 loh. Kalau kita turunin 14, kalau kita turunkan yang lain ini kan tidak ada bangsa di dunia kalau pemudanya tidak siap. Gitu. Jadi ini sebuah amanah yang saya rasa ya benar-benar harus saya jalankan sebaik-baiknya. Gitu. Kalau dari Pak Presiden itu sebenarnya kerinduannya apa, Bang Erick, dengan olahraga di Indonesia? Ya beliau menginginkan bahwa olahraga di Indonesia ini benar-benar menjadi sebuah duta bangsa. Sebuah juga kan kita mesti tahu, ketika bendera merah putih dikibarkan di luar negeri itu karena dua hal. Presiden kita hadir, pimpinan negara, ya sebagai simbol daripada negara. Yang kedua ya bagaimana kita, atlet kita perform. Itu baru benderanya. Naik podium. Ya, bayangkan waktu misalnya kita kemarin juara Olimpiade speed climbing, ya, Frederick, itu kebayang nggak ada bendera Indonesia, Amerika, sama Cina. Dan itu kan olahraga yang itu kan saya rasa ini sekali gitu. Nah jadi beliau memang menginginkan ya kita punya keseriusan untuk membangun olahraga kita tentu selain yang pemuda. Gitu. Dan kalau dilihat kan sepak terjangnya Bang Erick tuh sangat besar di olahraga. Ada jangka. Lumayan lah, sudah lama jadi orang olahraga. Iya, udah lama jadi orang olahraga. Kalau Pak Presiden sudah lama jadi orang Indonesia, sudah lama jadi orang olahraga. Iya, jangka pendek, jangka panjangnya apa Bang? Ya sekarang tentu jangka pendek hari ini kami di kementerian setelah Bapak memberikan visi, kita coba menjabarkan dengan misi. Yang paling utama kita kemarin sudah mencabut Permen 14 2024 di mana yang kita tidak mau justru kementerian ini jadi menara gading dan mengkontrol semuanya. Karena Bapak Presiden selalu bilang bahwa ini kita membangun, semua harus berkontribusi. Jangan kita, oh ini menterinya, enggak. Kita harus semua ekosistem, stakeholder kita lakukan. Makanya juga
kita akan deregulasi 191 aturan yang mengunci baik kepemudaan, baik ke industri olahraga, baik juga di olahraga, supaya kita benar-benar bergerak ini bersama, bukan karena sebuah ada maksud dan tujuan untuk mengunci, mengontrol. Saya tidak percaya itu. Bapak Presiden tidak percaya itu. Bapak Presiden selalu bicara yang namanya bangsa maju sendiri itu ya karena tadi semuanya berkontribusi. Nah, itu yang kita coba rapikan di sini. Baru setelah itu kita membuat perbaikan bagaimana misalnya pemuda kita harus punya pembangunan karakter. Nah, salah satu yang hasil diskusi dengan banyak pihak, anak muda kita harus kembali kita bangun kecintaan kepada tanah air. Makanya yang kita dorong kemarin istilahnya patriotik, ya supaya harus cinta tanah air gitu. Cinta produk Indonesia juga cinta tanah air. Berwisata di Indonesia pun itu cinta tanah air. Nah, hal-hal seperti ini yang kita dorong supaya nilai-nilai patriotiknya disesuaikan dengan kezamanan hari ini. Nah ini yang kita, dan juga jangan mau kita selalu pemuda ini dipecah belah. Padahal mereka kan memang perlu space untuk diskusi apa. Nah tinggal kita coba sinergakan pemikiran mereka menjadi sebuah wadah yang sehat. Yang lainnya gigih. Ya kita di era seperti digital sosial media ini atau digital platform, yes, memudahkan untuk semua kehidupan, untuk kerja. Tetapi kan kembali, kalau kita kontraproduktif beradaptasinya, ingat loh, banyak kerjaan yang hilang juga karena digital. Ya, tapi ada pekerjaan yang tumbuh. Artinya kan gigih di situ ya dia harus berani menghadapi perubahan, harus berani bersaing. Harus berani juga membulah pola pikir, bagaimana bangsa lain kita gini. Jangan sampai kita tidak berupaya gitu. Nah, disitulah kenapa kita taruh gigi. Nah, Pak Presiden sangat senang melihat itu. Empati. Nah, kalau kita lihat Bapak Presiden kita itu sangat-sangat peduli kepada rakyat. Ya, kemarin bagaimana ada istilah dari teman, wah ini Robin Hood baru, ya kan? Nah, bagaimana merampas yang korup, tetapi programnya dijadikan untuk membela program-program rakyat seperti sekolah rakyat. Bagaimana yang miskin jangan terstruktur jadi miskin terus dan jadi bodoh. Nah itu. Nah sama empati ini yang kita coba, anak muda kita itu harus empati yang utama ke keluarga dulu deh. Jangan gara-gara anak muda dia, loh ini kan zamannya saya, ibu bapak, bapak ibu kolot. Padahal kalau kita lihat yang namanya fundamental pendidikan keluarga itu menjadi hal yang terpenting dalam membangun karakter. Nah, empati ini harus kita ciptakan, anak muda yang empati kepada tentu rumah tangganya, sosial lingkungannya, bahkan alam. Nah, ketiga ini yang kita dorong. Selain tadi kalau di olahraga, bagaimana duta bangsa mencerminkan kedikdayaan. Jadi kita tidak mau lagi istilahnya mengirim atlet itu coba-coba, ya pemborosan. Harus efisien, efektif. Yang bertanding ke sana harus benar-benar siap tanding. Jangan kalah sebelum bertanding, ya. Tanding dengan misalnya lawan titik-titik, negara titik-titik, waduh, negara ini kuat nih. Jangan kalau emang nggak siap, inferior. Ya ngapain? Kita nggak boleh ada inferior karena 350 tahun dijajah gitu. Ya kan? Nah ini yang kita coba tata ulang dengan program-program yang kita coba, programnya tidak akan banyak, tapi akan besar, efektif, efisien. Itu. Nah ini yang kita coba konsolidasi di kementerian sesuai dengan visi Bapak Presiden. Keren. Emang kalau udah bicara soal olahraga ya Bang sama Silvi, itu tuh emang ada jiwa tarung tau gak lo? Jadi kalau lo sebagai juga dia, sebagai atlet Indonesia sih artinya kita dong. Ada jiwa tarungnya kan jiwa pasti. Bisa.
Cuma memang kadang memang harus diiniin sih, selain jiwa tarung, persiapannya juga lu harus matang, tempat latihannya juga harus proper. Itu kan PR-nya banyak sebenarnya. Dan buat Erik mental. sekarang. Dan mentalnya. Nah, makanya kalau kita bicara mental health bukan hanya buat anak muda, Iya. atlet juga banyak yang kena Atlet. mental. Iya, banyak yang kena mental. Iya Belum kan? tanding udah kena mental deh. Iya, Waduh, takut duluan, lebih udah tahu gede duluan. dari kita badannya nih katanya. Gitu. Oh gitu ada juga ya gitu. Iya, Pasti lah. itu realita manusia kan. Iya. Wah badannya tinggi-tinggi nih. Ya. Heeh. Satu lagi tarung gitu. Aduh, harus masuk Piala Coba Dunia. ada foto kemarin tim basket Amerika melawan tim basket dari negara Amerika Latin. Coba lihat di fotonya, coba nanti di search. Ya, Amerika segini ini pada begini, pada ngelihat. Ya, Iya. kan? Kalau lu ngeliatnya gimana Bang? Sebenarnya Kalau gue tuh sekarang sebenarnya industri olahraga kita. ada optimisme gitu karena selama ini ya yang karena gue juga dulu cukup intens di kepemudaan. Bahkan mungkin Bang Erik tahu dulu kita kalau guyon-guyon tuh Menpora tuh kerjanya apa sih? Olahraga udah diurusin KONI. Olahraga diurusin KONI, pemuda diurusin KNPI. Jadi ngurusin dan doang nih. Iya, iya. Pemuda dan olahraga kan. Jangan sibuk ngurusin budget Kemenpora aja. Justru programnya tepat nggak gitu. Tolak ukurnya tepat nggak. Nah itu yang saya mau perspektif di dalam kami di Kemenpora. Saya bilang kita semua harus introspeksi diri. Ya, kita ini bukan memimpin tapi mengayomi. Nah ini saya coba rubah mindset birokrat yang ada di Kemenpora. Perlu waktu gitu. Tapi saya yakin kalau mereka mau berubah, kita bersatu, ya insya Allah mungkin 1-2 tahun akan terlihat perubahan pola pikirnya. Yang optimis di sini ada target apa kayak quick win-nya gitu. Ya. Karena jadi bingung. Gimana quick win-nya? Bukan, jadi yang kemarin nih ya, ini bukan soal apa nyalain atau enggak. Sebenarnya untuk kementerian seperti Kemenpora ini memang dibutuhkan orang yang memang berkecimpung di olahraga. Iya. Even entah itu atletnya ataupun yang memang dulu di ekosistem itu. Sedangkan Bang Erik dulu pernah punya klub bola yang internasional itulah kurang lebih. Kemudian di sini dihadapkan pada yang tadi sudah disebutkan juga banyak banget keruwetan termasuk ratifikasi perundangan kemarin yang 100 berapa targetnya mau dijadiin di bawah 10, di bawah 10. Nah, wah itu artinya perubahan seperti ini loh. Dan ya kalau gua sih cuma pengen tahu, tapi tadi udah dijawab juga 1-2 tahun ini. Karena kalau itu terjadi, maka sebagai insan yang agak ngerti olahraga, itu kayaknya ini udah relnya udah bener nih. Ya. Dan pemuda olahraga, pemudanya kadang-kadang jadi terlupakan. Nah itu yang saya dorong. Kolaborasi deputi yang ada di Kemenpora. Oh, jangan karena ini deputi pemberdayaan olahraga masyarakat, nah tidak bersinergi dengan deputi kepemudaan. Nah ini yang kita coba pelan-pelan mereka nyatu. Nanti kita ada suatu program besar Indonesia Sport Summit di bulan Desember tanggal 5-6 atau tanggal 5. Ini bocoran. Nah itu kita minta semua deputi berkolaborasi. Pemuda maupun olahraga. Iya, karena di situ ada misalnya kita mengundang Pak Tito dan Pak Menkyu mengenai pemaksimalkan aset pemerintah pusat dan yang daerah yang mohon maaf kan banyak terbengkalai. Nah, itu contoh. Nah ini policy makernya. Lalu kita ngundang Bu Widi dan Pak Doni Oskaria, kita bicara mengenai tourism, tapi kebetulan di tempat saya tiba-tiba lahir sport tourism. Nah ini jangan jadi anak tiri. Iya ini menarik. Ada deputinya gitu. Sport tourism. Iya. Baru berapa bulan ini ada deputinya gitu. Lalu kita juga akan mengundang Abdul Mufti dan Pak Brian bicara student athlete. Gitu. Nah, itu baru bicara policy maker. Nanti baru di situ juga di Sport Summit ini nanti kita harapkan juga ada beberapa olahragawan yang bisa sharing setelah dia pensiun dari olahraga, dia bisa loh jadi entrepreneur. Haryanto Arbi ada Fly Power. Ya, terus kita coba gali-gali. Nah,
ada juga di situ nanti pameran-pameran ya. Kalaupun ada brand asing, kita mengharapkan public figure si brand asingnya itu atlet Indonesia. Wow. Selain Iya. ada produk Indonesia, Iya. gitu. Ada job fair, gitu. Kita coba dorong job fair. Jadi ini kan nggak hanya kementerian, jangan hanya depo titik-titik, ini harus kerebutan. Bahkan saya kasih lihat tuh, menteri lain pun saya undang di Sport Summit gitu. Jadi, nah ini kan mindset, pola pikir. Hanya bisa terjadi kalau ada percontohan dan ada willingness, ada kemauan untuk bersinergi. Nah, ini kan nggak bisa langsung dipaksakan. Perlu. Ini baru sih yang Iya, begini. makanya. Ya kolaborasi memang udah nggak bisa terhindarkan gitu. Karena emang nggak bisa berjalan sendiri juga sih Bang. Kalau kemarin-kemarin tuh kan kayak masing-masing Menpora sendiri. Terus jadi kayak tadi Bang Jo bilang, sebenarnya tadi aku sempat tanya juga sama Bang Jo, sebenarnya Kemenpora tuh kerjanya apa sih Bang ya kan? Kayak kemarin-kemarin kan nggak Aduh, sedihnya. kelihatan. Sementara sekarang ini banyak banget. Kayaknya kita mesti cabur-cabur. pasang billboard job desk kan. Enggak, tapi jangan Enggak, ini ya, bercanda. jangan terjebak juga. Biasanya, tapi kalau gue yakin Bang Eri gak bakal gitu. Masyarakat tuh paling sebel kalau misal nih contoh, ada prestasi dari tim mana gitu. Tiba-tiba di situ ada yang ikut foto nih pejabat-pejabat. Iya, Itu masuklah kan- di situ. Itu kan nggak perlu gitu loh. Iya. Tugasnya bukan itu gitu kan. Iya, iya. Setuju. Gitu. Tadi Sylvie mau ngomong apa? Lupa udah. Tapi dengan tadi yang rencana Kemenpora yang mau berkolaborasi dengan kementerian lain tuh, dengan birokrasi yang ada sekarang itu seberapa sulit sih kalau misalnya dilihat dari dengan birokrasi yang udah ada sekarang tuh mau dirubah, mau disederhanakan dan ke depannya yang tadi seperti Bang Erik sampaikan. Saya ingin coba dengan tim yang ada dulu. Kalau mereka tidak siap berubah, ya mohon maaf. Nah, ini. Tapi kita harus coba dulu. Berarti rencananya itu mau biarkan dulu tetap yang ada sekarang sumber daya yang ada. Ya. Nanti kalau misalnya memang nggak sesuai, terpaksa ada. Ya, tapi kan kita udah perubahan. kasih kesempatan. Sekarang tuh banyak cabur loh Bang Erik. Nggak cuman sepak bola, basket, lari sekarang udah di mana-mana, berenang lah, Iya. mountain climbing, high rocks gitu-gitu. Nah itu High rocks. iya PR-nya Iya, Bang atlet. Erik banyak banget gitu kan. Ya makanya Bisa itu yang saya bilang, mengajak contoh sinergi. di pemberdayaan olahraga dalam masyarakat, ya saya simple. Saya bilang ini kan ada indeksnya. Contoh kalau di Jepang itu penduduknya makin tua, tapi mereka aktif berolahraga itu hampir 60% lebih kalau nggak salah, atau 70%. Dalam hidupnya 60% olahraga berarti. Iya, dia involve di dalam Oke. apakah jalan, apakah senam, apakah apa. Nah, itu juga akhirnya kan kita lihat impact yang lainnya, bagaimana walaupun penduduk Jepang itu makin banyak yang tua, tapi kan kesehatannya mereka juga cukup baik. Ya, nah hal-hal seperti ini saya udah bilang, ya kita nggak usah bikin program sendiri. Gampang itu Car Free Day saja kita dorong di 38 provinsi. Ya kan itu salah satu mengaktifkan masyarakat berolahraga. Nah disitulah nanti kita kampanye mengenai jantung, mengenai yuk jalan sehari berapa meter, nah gitu. Jadi nggak perlu istilahnya, oh ini program kita. Ya, kita bersinergi lah dengan banyak pihak. Ya, Zaman kan? sekarang memang ini kan tadi ada olahraga itu kan ada olahraga prestasi sama olahraga masyarakat sebenarnya. Iya. Bang Erik tahu nggak, olahraga masyarakat tuh sekarang kecanggihannya luar biasa. Ada aplikasi buat nyari sparring. Iya. Badminton nih misal nih, lu di badminton di beberapa titik gitu, di situ yang ini bisa diakses nih. Iya. Ada aplikasinya, cari teman tanding. Maksudnya se-optimis ini nih masyarakat terkait olahraga kayak sekarang. Nah itu yang saya bilang, kita jangan jadi regulator tapi mau jadi operator juga di kementerian ini. Kita jadi regulator yang sehat juga, jangan semuanya dikunci. Jangan Makanya disulit-sulitin, 191 peraturan itu kita di bawah 10 Oh, ada supaya di situ termasuk ya, yang kan gini olahraga juga, masyarakat. saya kan lucu-lucuan. Oke. Saya bilang 191, yuk kita saling menghafal, saya kasih seminggu, masing-masing paparan, semua kasih bendera putih. Iya banyak banget. Nanti gini loh, 8 aja itu bisa mungkin 200 halaman.
8 aja, kebayang 191, ya kan. Nah, jadi 8 olahraganya jangan Bas. terjebak di textbook gitu, tapi Iya. implementasi ini. Tapi ya tadi kolaborasi ini menjadi kunci ke depan. Kolaborasi, iya Ya. benar sih. Sama kalau ini gimana Bang Erik? Peranan dari Kemenpora sendiri untuk mungkin kayak sekolah, jadi kayak pembinaan atlet gitu loh. Ya. Bang Erik, karena kan ini banyak nih sekarang, ada Ya, pedal, ada itu yang kita harapkan, ada kerjasama dengan komunitas, kita kerjasama dengan juga tadi pendidikan. Ya kita coba pecahkan segala kerumitan ini jadi kemudahan dengan kerjasama. Oh itu Desember Berarti itu bakal termasuk. digodok di situ semua. Iya, tuh. kita harus datang itu Sylvie Bikin dan Bang bikin Jo. ini kayak bikin apa? Bikin Pokoknya modeling gitu ya. Kalau Iya. bisa bikin juga talk show di situ dong. Tuh. Oh ya boleh juga tuh. Iya, undang. Itu Iya baru. kan? Berarti termasuk pembinaan ke atlet-atlet elit juga. Nah Ada ke ini situ. yang Bapak Presiden pesan, penggunaan anggaran itu harus efektif dan efisien. Saya menyambut, jangan kita juga menutup mata dengan cabang-cabang olahraga lain, tapi kan kita melihat dari track record-nya. Oke. Nah memang kalau kita bicara, mayoritas olahraga itu ketika juara Olimpiade orang ingat, oh juara Olimpiade. Gitu kan? Cuman kalau Piala Dunia nggak ingat, cuman Piala Dunia cuma satu olahraganya, sepak bola. Sepak bola. Juara Piala Dunia sepak bola orang ingat, cuman kalau olahraga lain biasa Olimpiade. Nah disitulah Pak Presiden harus efektif efisien. Nah makanya mungkin nanti kita sedang menggodok 17 cabang olahraga unggulan yang diminta beliau. Ya di situ ada tentu panjat tebing yang memang sudah medali, bulu tangkis, angkat besi, panahan dulu pernah, Pernah dapat tuh medali. Olimpiade, iya. Nah, cuman kan kalau Filipina aja kemarin Carlos tuh juara Olimpiade di Paris dapat 2 emas dari gimnastik. Kalau Filipina bisa, masa kita nggak bisa? Iya. Nah, ini yang nanti kita mengharapkan kalau kemarin 2 medali emas, kalau bisa nambah gitu. Jangan mundur. Nah, tapi ini kan persiapannya tinggal 2,5 tahun. Nah, ini Olimpik 2028. 2028, Artinya kan ya. kita benar-benar mesti nyiapkan dari sebenarnya kemarin. Tapi kita baru mulai Februari. Baru ini berarti. Iya, nah ini yang kenapa PBPB kemarin ada renang akuatik, ada sepeda, ada panahan. Kita sudah mulai meminta roadmap-nya dia, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan ke depannya gitu. Gitu. Ya kompleks sih, kompleks. Tapi ya semangat. Gue sampai gue baru kali ini ya ngobrol sampai serapi itu, Bo. Gue sampai gue terpesona sendiri. Karena terus terang ya, kemarin sempat rame juga ada tuh, dan gue bilang wah ini kerjaan Kemenpora nih. Jadi ada satu pelatnas renang gitu, Sulawesi Utara kalau nggak salah tuh, yang airnya nggak pernah diganti udah Oh, hampir nonton. 20 tahun ya. Buset deh. Nah, yang hal-hal kayak gitu apakah juga menjadi perhatian? Salah satu yang saya ketemu Pak Mendagri dan Menteri UMKM, waktu itu cuma wamennya, waktu itu Pak Maman kebetulan lagi bertugas. Tadi, aset-aset Pemda ini kalau bisa dikerjasamakan. Apalagi sekarang dengan kebijakan lebih fokus Pemda kepada pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, dan lain. Nanti ya hal-hal perawatan seperti ini mungkin banyak Pemda juga yang tidak mampu. Nah, salah satunya kerjasama. Oh, Balik lagi ke kolaborasi. Iya, Kolaborasi mesti terus. ada industri, sport industrinya gitu. jadi itu operasionalnya kan nggak jalan ya kalau Iya sampai loh. bersihin kolam aja nggak Iya. pernah. Dan yang Padahal kalau pendidikan di situ kolam masih itu, pada buat misalnya latihan. saya belum pernah menengok ya. Heeh. Cuman kalau kolam itu misalnya dijadikan buat public space, orang bisa berenang, mungkin bayar sedikit, tetapi di pagi hari jam 6, jam 9 atau 6 sampai 8 itu untuk atlet, tapi dari jam 11 sampai jam 4 boleh buat umum, Ya. kan Nah, ini nih, paling yang nggak dibutuhin uang-uang dari ini kan seorang bisa buat Bang Erik perawatan, begini. paling nggak bayar apa? Ada bisnisnya nih, bisa Iya. nih buat Terus sekitarnya ada UMKM jualan, loh daripada bener-bener. Itu tadi kan disampaikan bahwa target kayak ke Olimpiade kan lagi 2 tahun setengah. Itu ada nggak sih kayak pendekatan-pendekatan baru dalam pembinaan atlet
yang untuk dikirim ke Olimpiade? Ya, ada 3 tadi. Satu, jangan ada dusta di antara kita. Jadi jangan PB ya sama Kemenpora distant bahwa karena sekedar perlu pendanaan, pengiriman, hiperbol. Ya, saya udah lihat kemarin dapat laporan di SEA Games misalnya. Oh, kita akan rencana mendapatkan 120 emas. Padahal kalau kita evaluasi masih 80-an. Misalnya. Nah, ini harus ada keterbukaan kita dengan PB. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Gitu. Itu kan bagus buat judul Loh, media. iya. Tapi yang penting terbuka gitu. Ya. Nah, yang kedua, saya juga meminta tadi selektif atlet, pelatih jangan ada titipan. Gitu. Itu penting. Ya, dusta ini program kan, target. Nah, sekarang pemilihan atletnya sama ini jangan ada titipan. Nah, ketiga ya tadi. Kita harus punya planning dalam arti mereka untuk bertanding, berlatih, termasuk yang namanya mental. Mental health itu. Mental health. Karena lebih banyak kena mereka. Kayak ada beban tersendiri gitu ya. Iya dong. Nah, kalau bicara soal mental, terus target, kan sekarang lagi rame juga nih Bang Erik. Timnas kita nggak lolos Piala Dunia. Gitu. Gimana tuh Bang Erik tanggapannya? Sulit dan ya saya mohon maaf dan saya sudah bicara mohon maaf itu langsung ketika kita kalah gitu. Nah, ya kan kita sebagai bangsa kan tidak salah bermimpi. Iya. Dan menjalankan mimpi itu kan serius kemarin gitu. Bukan berarti nggak serius. Ya hanya mimpi saja kita lakukan banyak program gitu. Tapi ya mohon maaf ya tidak bisa maksimal. Dan itu saya juga sampaikan kepada masyarakat secara terbuka, pemerintah ya, karena kan pendanaan PSSI ini 500 miliar lebih itu tidak hanya buat Piala Dunia ya, ini buat macam-macam. Itu ada dari TV, ada dari sponsor dari private sector, ada merchandise, ada dana pemerintah. Jadi ya saya harus memohon maaf kepada semua yang percaya. Nah, ketika Pak Presiden juga saya sampaikan, beliau kan orangnya resilience, orangnya kan apa ya, figur yang pantang menyerah. Beliau sampaikan, ya coba lagi Pak Erik. Harus coba lagi. Iya. Gitu. Oh jadi semangat lagi, ya kan? Sempat ngedrop ya dia? Iya, ya nggak, kalau manusia sama lah. Kalau gagal nggak mungkin lah kesannya kita menutupi diri, wah biasa saja, enggak lah. Apalagi kemarin-kemarin udah menang-menang terus. Kan? Iya, jadi harapannya nah, cuman yang saya senang Presiden coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Nah gitu. Berarti disemangatin sama Nah, iya gitu. Berarti itu kan desakan. yang kembali yang kita perlukan saat itu gitu. Nah ini yang kenapa ya kita coba buat program lagi. Ya, dan izin tidak ada maksud membela diri atau menutup apa-apa. Memang ketika waktu itu kita membuat blueprint tahun 2045, kita ada target-targetnya. Iya. Contoh misalnya yang U17 itu targetnya 2031. Nah hari ini U17 kita tanding, makanya saya akan melihat mereka di Doha. Karena mereka tanding, udah masuk U17 loh. Dan kualifikasi, bukan jadi tuan rumah. Dan bukan di 2031. Iya, nah tapi kan begini. Masalahnya si FIFA ini sudah merubah kejuaraan U17 ini sekarang tiap tahun. Nah, yang pusing kan, yang ini udah tanding, yang adeknya mesti dipersiapin lagi karena tahun depan mesti tanding lagi. Nah, jadi artinya apa? Ketika 5 tahun kita kejuaraan dunia U17 terjadi, mau nggak kita lolos tiap tahun? Ya mau. Tapi secara realita bisa saja nggak tiap tahun lolos. Iya. Nah, ya kita targetin bisa nggak 2 kali lolos, 3 kali lolos gitu. Kadang gue juga bingung ya Bang Silvi gitu. Pada saat baca komentar-komentar netizen, desakan mundur gitu kan. Itu banyak banget itu. Banyak banget. Karena gini Bang Erik,
aku tuh termasuk yang suka olahraga gitu. Contoh kecilnya yang kemarin maraton itu ya. Itu gimana caranya orang bertanding, pintu udah ditutup, tapi mereka tetap berjuang. Kan dia juga nggak mau kalah gitu. Jadi target tadi tuh yang tadi Bang Erik bilang, target terus dipersiapkan. Menurut aku memang itu penting sih. Nanti kalau misalnya ternyata turns out ternyata memang nggak masuk, ya udah coba lagi aja. Mentalitas itu tuh yang kayaknya harus kita bangun, ya, nggak sih? dan jangan kita membangun scapegoat. Iya. Ya kita harus ngaku salah semua. Iya. Itu. Jadi kayak contoh tadi, saya itu kan terpilih atas voters dari daerah, dari klub-klub. Waktu itu juga ada kesepakatan pemerintah dan FIFA. Kenapa ada kantor FIFA di sini untuk transformasi? Nah, jadi amanah ini ya saya harus pertanggungjawabkan dan jaga. Dan itu yang saya bilang, ya 2027 kan nanti ada pemilihan, silakan aja. Tapi beri kesempatan kita bekerja dengan segala kekurangan kita. Gitu. Dan saya juga tidak mau misalnya kita selalu benar. Ya mana ada sih manusia yang selalu benar? Yang ada banyak salah. Manusia tempat yang salah. Tetapi kontinuitas kesempatan bekerja kita lakukan dengan kerja keras gitu. Nah ini yang saya mendapat amanah itu ya saya coba jaga dan saya terbuka. Nanti 2027 ada pemilihan, silahkan saja. Ya, tapi program yang hari ini ya kita coba dorong. Iya, tetap harus dilakukan juga. Iya, harus dilakukan juga. Apalagi tadi kan Pak Presiden bilang, ayo tambah lagi programnya gitu. Coba lagi gitu. Nah, artinya itu yang saya berharap dengan kritikan, saran, ya kita terbuka. Orang kita bagian dari masyarakat sepak bola, gitu. Masa saya menutup kupingnya nggak mungkin. Orang di semua kesempatan kita seharus mendengarkan masukan gitu. Dan saya tidak membela diri, ya saya rasa saya tipe orang yang sangat terbuka gitu. Iya kan? Dibuatin tagar kemarin nyantai ya? Lo nggak apa-apa, itu justru jadi introspeksi diri dong. Masa itu malah membuat kita tambeng? Ya enggak, justru kita ngedengar, oh ini salahnya apa ya? Oh mungkin ada koreksi ya yang harus gitu kan, itu harus kita lakukan. Ya, jadi saya tidak menutup diri, saya terbuka, saya bilang mohon maaf, saya bertemu banyak pihak, ya tidak hanya di dalam dan di luar negeri untuk menyusun ulang lagi, ya dengan segala masukan dan kritik itu gitu. Dan kembali ya introspeksi diri juga. Gitu. Termasuk dengan teman-teman PSSI juga udah duduk bareng. Itu baru satu olahraga. Baru satu. Nah itu yang kompleksitas ini juga kita akan coba perbaikin ke banyak olahraga. Yang tadi saya bilang jangan ada dusta di antara kita. Kita coba selektif, kita bikin program yang baik, atletnya jangan titipan. Ini juga ya ini kan sama gitu. Nah ini yang kita lakukan. Membangun sebuah ekosistem sehat gitu. Ini kan udah banyak nih kita ngomongin olahraga. Kita ngomong ada lagi, ada tuh satu lagi bocoran dulu. Kan kita banyak kan. Kita nggak penasaran. Erick Thohir datang gitu kan. Clue dikit dong. Pelatih timnas. Aku tuh kayak penasaran. Erick ya, ciri-ciri atau pancanegara. Kita itu ada FIFA Matchday November, tapi yang besar itu kan nanti tahun depan Maret, terus ada Juni, September, Oktober, November. Nah, kembali belajar, ya kita kembali coba menjaring nama lebih banyak. Nah, sudah ada 5 nama. Ya, tapi kita harus godok lagi karena begini, kalau sampai 5 nama ini kan kita harus coba diskusi dulu lagi dengan banyak pihak, termasuk tentu yang ada di PSSI maupun stakeholder yang ada di pemerintah. Kan kita harus mulai ini kan, karena 5 nama ini kan satu
belum tentu available. Oke, satu belum tentu. Kan maksudnya ini kan baru cita-cita. Iya. Kan pas ditanya mau nggak? Nggak gitu kan. Nah, berarti kurang lagi gitu. Nah, ya sebenarnya sebelum-sebelumnya bahkan 10 nama. Gitu yang sebelumnya. Udah jadi 5 nih sekarang. Ya, kalau yang sebelumnya dari 10, 5 enggak. Jadi bayangin, jadi tinggal 5. Nah sekarang ini 5 nama. Gimana kalau 5-5-nya enggak? Nah ini kita juga perlu proses, perlu kesabaran. Tapi pasti kan ada target waktunya, Bang. Ada. Kapan harus Bukan, ada. Insya Allah. 5 ini salah satu apakah Amerika Latin? Atau lokal, Eropa, atau mana? atau Indonesia, Ya. kan? Negaranya mana? Masalah gini, kalau Atau Korea Selatan, ya kan gitu kalau ya? saya spill negara dan nama, tiba-tiba dia nggak mau. Akhirnya Negaranya aja deh, negaranya boleh nggak di spill 3 malu gitu. lah. Ya pasti ada dari 3-4 negara. Oh, Nggak 3-4 hanya negara. Asia, Eropa tetap mancing. Mancing di akhir. Ya Timur Tengah kembali mungkin. kalau kita lihat gini penting ya kita coba lucu-lucuan nih ya. China itu penduduknya satu lebih kalau nggak salah. 1,6 ya kayaknya. Enggak, satu lebih kalau nggak salah atau satu berapa sekarang. Pokoknya udah lewat sama India. India tuh lebih lewatin Cina kalau nggak salah. Oh, banyakan India ya? Sekarang. Nah, ketika kita lihat struktur seperti itu, ya berapa banyak penggemar sepak bola yang main sepak bola di negara itu? Banyak mestinya dong. Iya. China itu membangun liganya di tahun 2015-16, semua pemain datang ke Cina. Ya. Seperti Saudi hari ini. Oh ya, Saudi Ya sekarang kan gede. Nah, Ronaldo aja dengan di situ. penduduk sebanyak itu, dengan investasi itu, aja tidak konsisten masuk Piala Dunia. India apalagi belum. Artinya ada sesebuah yang harus kita juga review kan. Sama kita ini berapa ratus juta. Ya, cita-cita Piala Dunia nggak zaman 2 tahun ini, mungkin dari dulu udah punya gitu. Tahun 60-an. Tapi yang terdekat kan hari ini. Betul. Ketika kita mulai juga membuka banyaknya talenta kita dari luar negeri. Itu kan. Tetapi yang memang cinta tadi, patriotik, gigih, empati. Ya. Atau mungkin benar-benar orang-orang yang ingin berjuang. Nah kita coba buka ini gitu. Nah jadi kan Bang Erik udah memperhatikan nih pemain-pemain kita, udah mengerti lah sepak bola. Yang paling cocok kira-kira kalau untuk pemain timnas kita tuh sebenarnya dari mana, Bang Erik? Karena pasti karakternya beda-beda. Gini, secara historical kita itu punya kedekatan dengan Belanda dan 24% penduduk Belanda itu ada dari Indonesia. Dan aturan FIFA memperbolehkan sampai nenek kakek, bapak ibu itu bisa menjadi bagian di kita. Oke. Itu. Atau bangsa manapun yang main di liga kita 5 tahun bisa. Nah, in realita karena kedekatan itu ya hari ini memang mayoritas kita banyak pemain dari sana. Tapi ada juga kita mendapat diaspora kita seperti Adrian Wibowo yang dari Amerika atau Emilio Mulyadi Audero yang lahir di sini karena ibunya Itali, bapaknya kita. Bahkan di U17 sendiri kita dapat Matthew Baker ya, yang sekarang sudah main di klub di Australia, di tim utama dicoba walaupun usianya masih 17. Ibunya dari Sumatera Utara, bapaknya dari Australia. Ada sekarang di U17 ada. Nah, hal-hal seperti ini ya kalau kita lihat dulu Belanda, sekarang ada Itali, ada Amerika, ada Australia. Itali berarti. Berarti kalau nggak Belanda, Itali deh kayaknya ininya pelatih timnas kita. Ya Itali nih mudah-mudahan negara-negara itu ada, mudah-mudahan. Itali nih. Pancing terus. Jadi nama Ya, dari situ yang ya kita coba jaga konsisten kita, bagaimana ya kita peluang ke Piala Dunia harus terus kita buka, walaupun tidak mudah. Banyak negara yang sudah gagal, ya tapi kembali, usaha. Ya Semangat juang. waktu minta maaf, coba lagi ya, kan jadi semangat lagi. Iya. Ada energi.
balik ke masalah kemarin kan sempat Indonesia lawan Saudi. Oh Terus, iya, ah, heboh tuh. ada apa namanya keputusannya AFC yang nggak Nggak unfair adil buat, nih gitu. buat kita. Ini ada nggak mungkin intensi untuk seperti negara lainnya untuk keluar gitu niatannya dari AFC? Kompleksitas di dunia olahraga itu tidak mudah karena mereka sudah ada zoning. Ya, di bola basket ada zoning, di FIFA ada zoning. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba pindah ke wilayah lain, ya belum jalan keluarnya gimana, seperti apa. Nah, tetapi FIFA menyadari, makanya sekarang kemarin salah satu yang saya sudah diajak diskusi sebenarnya berapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah kemarin menjadi kenyataan ketika FIFA tanda tangan di depan seluruh pemimpin Asia Tenggara, dia akan mengadakan FIFA ASEAN Cup. Kan kemarin ada diumumin. Seperti FIFA Arab Cup, sekarang ada. Nah, salah satunya FIFA juga ingin mendorong zonanya kita juga naik. Itu. Nah, hubungan kita sama AFC harus kita jaga. Tetapi protes kita jalankan. Seperti kemarin ketika kita lawan Saudi, terus game kedua lawan Irak, dikasih jam 6 sore, kita protes. Nah, dengan argumentatif yang baik, gamenya dimundurkan jadi jam 10 malam. AFC melakukan itu. Nah, kita juga misalnya protes mengenai wasit. Ya, ya ternyata wasit yang memimpin kita lawan Saudi baik, tiba-tiba yang lebih dekat sama kita dari China wasitnya ternyata kurang. Ya, saya nggak mau jahat lah, tapi kurang. Ya, saya tidak mau menuduh. Ya, jadi kompleksitas itu ada gitu. Jadi ya kembali ya kita sebagai member dari FIFA, member dari AFC harus berani menyuarakan ketidakadilan. Tapi kita di lain pihak juga harus berani bekerja meningkatkan performa kita. Yang hari ini ya bisa dilihat banyak negara memuji kondisi sepak bola di kita setelah transformasi 2 tahun terakhir gitu. Ini mereka menilai, bukan saya. Ini silakan cek gitu. Nah, kita juga bisa melihat itu sih sebenarnya. Bijak. Makanya Bang Erik kalau lagi diskusi itu kita diundang. Ya, ayo. Jadinya kan gara-gara nggak diundang bocor kan. Di Undang medsos nanti kemarin. di Sport Summit kita undang. Oke, ini udah mulai diet nih. Iya. Daripada kayak kemarin kan tiba-tiba bocor di medsos, loh kok nggak ada videonya gitu. Nah, itu gimana tuh Bang Erik? Itu sebenarnya gini. Aku suka memancing ini. Sama teman-teman Pempret kita ngobrol. Nah, saya kan sama Pempret dekat sekali. Ya, saya bilang ya terbuka. Nanya apa saja. Oh, itu obrolan sama Pempret dan terbuka gitu ya. Nah, cuman mungkin ada salah satu sahabat Pempret yang mungkin itu menganggap sebuah keterbukaan. Tapi kan sebenarnya ada sensitivitas yang kita, dan alhamdulillah kan dengan banyaknya hal-hal seperti itu. Contoh misalnya dari hasil rekamnya kan dipelintir. Ya, ada yang Erik melepas STY karena ini ternyata kan sahabat Pempret kita juga mendeklar ini hoax. Karena dipotong. Dan berita hoax itu di Indonesia memang sudah sangat prihatin. Ya, contoh tiba-tiba Van Gaal akan bikin pengumuman minggu depan sebagai pelatih gitu. Saya lagi bingung-bingung gitu. Terus ada lagi Frank de Boer gara-gara pelukan sama salah satu tim kita. Wah, ini yang akan diambil gitu. Terus tiba-tiba kemarin hoax, salah satu media menulis ini hoax karena dia bukan dia menulis tapi pihak lain itu Erick Thohir sudah pasti mengambil pelatih Jepang. Nah, itu jadi memang ini yang saya rasa check and balance seperti ini ya kan bukan kaleng-kaleng kan. Ini perlu kenapa supaya kebebasan berdiskusi, mengeritik itu harus, tetapi harus sehat. Jangan harus gitu ya. Waras. Nah, jangan kita jadi bangsa yang tidak waras ketika ini kebebasan, malah kita mendoktrinasi
kita sendiri untuk turun. Gitu. Nah ini yang sekarang kan banyak sekali ketika ada perbedaan sedikit, ya tiba-tiba mohon maaf ada satu individu dibully habis-habisan. Sampai individu itu yang tadinya menyuarakan yang mungkin berbeda dengan yang 90%, dia jadi bingkem. Ya, trauma, takut. Trauma. Dan doxingnya sampai mana. Itu yang saya rasa kita menjadi negara demokrasi yang sekarang dipimpin oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kemarin juga bicara mengenai, saya juga nonton loh, kok saya dianggap otoriter. Nah sama, persepsi ini nggak boleh terbentuk karena beliau tidak otoriter. Beliau punya, ya ketika saya mohon maaf, coba lagi gitu kan, ekspektasinya pikir apa? Coba lagi gitu. Nah ini yang saya rasa kita harus reposisi juga. Kenapa nanti saya di Kemenpora ingin juga membuka wacana ya program debat, lomba pidato, ya dibuka. Nah, kalau mau jadi bagian, oke, gitu supaya memberi kesempatan mereka berekspresi. Gitu. Seru sih. Ada debat apa gitu kan mikirnya orang ya. Tapi kan di situ ada yang namanya pemuda ya. Ya kan? Isu misalnya mengenai kriminalitas di anak muda misalnya. Isu-isu kepemudaan. Atau isu sampah. Ya. Kan boleh didebatin. Isu kepemudaan. Nah, gitu. Nah, nyambung ke kepemudaan nih. Di Kemenpora kan juga pasti di situ menaungi anak-anak muda tuh, organisasi kepemudaan. Di situ tuh kenapa ada KFI sampai 7? Pertanyaannya serem-serem nih. Itu gimana itu? Itu gimana Bang Erik? Kok bisa banyak banget gitu loh? KNPI maksudnya. Iya, pecah KNPI. maksudnya. Bukan pecah itu apa namanya? Bertunas-tunas. Bertunas-tunas. Lah, menyikapi mungkin gitu kan gimana? itu bagian mereka membuka perspektif. Tetapi kembali yang saya bilang, walaupun ada perbedaan perspektif, jangan kita memecah diri kita harusnya. Ya, bangsa kita setelah tahun 1928 Hari Sumpah Pemuda, anak-anak muda baru bisa kita merdeka 1945. Dari tahun 1945 sampai 1965 kita banyak perpecahan. Tapi alhamdulillah jadi satu juga. Nah, ini artinya apa? Anak-anak muda kita harus belajar dari sejarah bangsa. Terlepas ini kebebasan berekspresi kita harus hormatkan. Tapi apakah perpecahan itu menjadi solusi? Nah, sama saya mengirim surat ke Koi dan Koni. Ya tadi kan. Saya memberi kesempatan musyawarah dalam mufakat sampai Desember. Tidak lagi ada dualisme, cabang-cabang seperti sepak takraw, anggar, tinju, ya, tenis meja. Nanti kalau ini Januari baru kita. Nah sama berarti ya. Untuk anak-anak muda di KNPI saya berharap mereka konsolidasi. Desember juga nih? Ya mungkin jangan Desember lah, kita kasih waktu Januari lah. Oh Januari, ya, karena Koi Koni kan Desember, nah ini kasih 1 bulan. Tapi ada ya? Nah, jadi Februari, Valentine Days, gitu ya. Kalau bisa bersatu gitu. Iya, kalau kebanyakan kan pusing juga. 14 Februari gitu. Ya, soalnya karena yang mana ini yang 1, 2, 3 apa yang 7 nih? Ya, sayang gitu. Nah ya, saya ingin mengajak musyawarah dalam mufakat, ya. Tapi biar di mereka, jangan di saya. Iya benar. Baru nanti kan tadi waktu press conference bukan memimpin mengayomi, tetapi kalau sudah diayomi nggak bisa baru kita pimpin. Gitu. Ya, breathing space itu kita harapkan. Jadi bisa kayak gitu. ngelolanya memang modelnya mudah ini kompleks. Justru karena kompleks itu Bang, harus mengayomi dulu. Lo nggak bisa diayomi, baru biar nggak cuma ngurusin dan tadi loh. Kemudian dan olahraga gitu. Jadi kalau misalnya Bang Erik, kita berandai-andai gitu ya, suatu saat nanti akhirnya udah selesai deh karir politiknya. Alhamdulillah. Lo mau jadi apa Bang? kali mau beli klub bola lagi gitu kan. MU gitu. Udah punya United. Tapi Oxford bukan Manchester United.
Oh iya. Premier League ada nggak? Kira-kira mana nih? Mana nih Bang? Premier League ini mana nih? Anjing terus. MU sih nggak, jangan ya, bapuk dia. Parah. Lagi menang Lagi bagus loh dia. Ya biasanya begitu. Liverpool dia. lagi agak kalah. Liverpool. Iya. Kayaknya yang bagus Arsenal sih. Wih, Siapa pendukung Arsenal ya? aku sih nggak pendukung Arsenal, tapi aku suka datang ke sana. Arsenal. Oh, pendukung Arsenal ya. Come on you Gunner. Ya mudah-mudahan nggak kepleset lagi di ujung. Arsenal ternyata ya. Berapa kali kepleset di ujung? Yang penting aku sudah pernah ke sana, jadi ntar bisa pamer Bang Erik nih. Gitu. Jadi gimana Bang Erik? Dijawab dulu dong kalau misalnya udah selesai nih karir politiknya. Ya, Mau apa? Mau jadi apa? saya kembali, kalau ini sudah selesai ya saya ingin kembali ke dunia saya sebenarnya. Businessman. Ya dunia saya itu kan sebenarnya saya aktif di olahraga, di industri kreatif, ya itu dunia yang hilang. Dulu bikin film, bikin konser, bikin event, aktif di olahraga macam-macam, itu menarik gitu. Dan tentu ya kembali anak saya kan udah umur 26, berapa tahun lagi udah umur 30. Mungkin ada kerinduan ya kembali sama keluarga sih. Gitu. Kayaknya itu tempat terindah. Satu dunianya, ya, satu itu keluarga udah pasti. Yang kedua ya tempat terindah ya mungkin balik ke dunia yang dulu. Ya kan? Tapi nggak niat Beli klub klub. bola lagi. Tetap ya nanyanya kita ya. Tapi tetap nggak ada niat beli klub bola lagi nggak? Oh yang ada aja udah ribet. Kali-kali gitu kan ya, ada lagi. Iya sih, karena memang kalau dipikir-pikir tugas seorang Erick Thohir nih ngeri-ngeri sedap ya. Waktu itu megang BUMN, terus sekarang Menpora, terus belum PSSI, banyak lah tugasnya. Tapi kalau dari kami sih percaya Bang Erick bisa. Makasih. Kalau nggak Tapi mungkin perlu diberikan dukungan kepercayaan semua. itu. Sama saya bilang saya nggak mungkin bekerja sendiri, di kementerian mesti berubah mindset. Iya. Ekosistemnya juga mau sama-sama berubah. Ayo kita coba gitu. Dan belum tentu berhasil, tapi ya kita harus coba. Paling nggak kan kita akan melihat prosesnya sih Bang Erick ya. Prosesnya, perjuangannya, hasil akhir tuh pasti ntar akan mengikuti sih. Tapi tolak ukurnya harus ada. Tapi semangat mencoba lagi itu. KPI tolak ukurnya harus ada. Iya. Masih ya saya harapkan nanti akan terbentuk lah. Gimana lu kapan mau mulai olahraga? Loh, gue udah olahraga. Udah mulai diet lah kan ini. Oh nih, tuh kita katanya harus Ini. kasih Kasih terpian mainan. 5 pilihan. 5 pilihan. Tapi harus dijawab cepat. Nah, Silvi deh yang nanya. Oke. Tapi Bang Erick ke situ aja nggak usah lihat ke situ. Nanti nggak fokus. Ini Pertanyaan MU apa jebakan. Liverpool? Enggak dua-duanya. Apa ulang. MU apa Liverpool? MU apa Liverpool? Enggak kedua. Arsenal. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Harus pilih satu. MU atau Liverpool? Liverpool aja yuk. Ya Dingin. Liverpool lah, Liverpool. Ya, tos dulu dong kita. Real Madrid apa Barca? Barca. Saya nggak ada Barca. Nggak ada. Nggak ada. Ada itu. Oh, di belakang. Barca. Walaupun kemarin kalah 2-1. Coba lagi. Ya, Coba lagi. Benar. dong. Pedal apa golf? Waduh, nggak dua-duanya. Renang. Harus nih milih Harus salah salah satu. Pedal aja Bang biar gerak. Pedal lah, pedal. Pedal. Timnas Inggris apa Itali? Itali. Wih, jangan-jangan gitu. Brazil apa Argentina? Brazil atau Argentina? Argentina? Brazil? Brazil. 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 Luar Brazil. biasa. Berhasil. Simpen ya itu ya. Brazil. Nanti lo pengen cocok logi ya? Iya. Jangan-jangan pelatih timnas kita antara. Ya ampun. Iya. Tapi seru. Bang Erick, terima kasih banyak ya. Makasih. Kita senang akhirnya mendapatkan banyak insight. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Erick juga bisa membuka mata Dan tetap kritik masyarakat. loh. Ya, maksudnya kasih saran. Oh iya udah habis kritik, ini. ya. Langsung. Ya dan kita tunggulah hasil kerjanya juga, proses demi prosesnya. Sama itu tadi yang bulan Desember. Ya. Nanti kita datang. Diundang loh, datang. Sport Datang. Summit bagus kok. Sport Maksud Summit. saya biar Ini something new nih. ya, karena ini ada menggabungkan mengenai policy, industri, Ekosistem. program, ekosistem gitu. Dan insya Allah akan lebih besar lagi. Amin. Tahun depan lebih besar lagi. Seperti Sumpah Memuda 2028 100 tahun
ya Sumpah Sumpah Pemuda, Pemuda. kita akan bikin mega event. Yeay. Mantap. Ya, Terima saya kasih, lagi udah teman-teman. saya tantang kemarin di kementerian berani Iya, iya, nggak? iya, Ya, kita di Gelora Bung Karno. Widih, Ah. mantap. Bentar lagi loh. Iya, tahun 2028. Iya, Nggak terasa 3 tahun lagi, iya. Nggak terasa loh. Iya kan. Kalau nggak salah saya udah minta suruh booking. Wih, Jadi nih barang ini. jadi di barang. Gue mau rajin Mega olahraga, event. jadi ntar gue datang ke GBK, badan gue udah Dia kayak barangnya GBK dia. Worth it nggak 100 tahun? worth it. Memang harus ada. Iya kan? Emang harus Masa ada harus gebrakan. Harus Itu kan fundamental. Iya. Harus. Sebelum Harus. kemerdekaan loh. Iya. Milestone ya. Iya, memang harus ada. Oke, 100 tahun lagi. terima kasih Bang Erik. Sehat-sehat. Mentalitasnya jadi membakar kita ya, pokoknya semangat terus. Thank you guys. Bye.